Baik, pada pagi hari ini kembali lagi saya ingin menyampaikan materi dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Pada di kelas 7 tentang aku memiliki kemampuan. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, maka terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami secara unik dan istimewa. Engkau telah menganugerahkan kepada kami berbagai kemampuan dan bakat. Pada saat ini kami ingin belajar lebih dalam mengenai kemampuan yang Engkau tanamkan dalam diri kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami pelajaran hari ini dengan baik. Bantulah kami untuk mensyukuri karunia yang telah Engkau berikan dan menggunakannya untuk kemuliaan serta berbagi dengan sesama. Utuslah Roh-Mu Kudus-Mu untuk menyertai dan membimbing kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, adik-adik sekalian, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, setelah kita mengikuti pembelajaran ini, maka kita bisa diharapkan untuk mengidentifikasi pengertian kemampuan sebagai karunia dari Allah yang dimiliki setiap pribadi secara unik dan berbeda. Kemudian menjelaskan ajaran kitab suci yang berkaitan dengan kemampuan, khususnya melalui perumpamaan tentang talenta yang diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai yang ke-30. Kemudian lagi menguraikan berbagai cara atau upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan serta bertanggung jawab dan beriman, dan menerapkan kemampuan yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat untuk kebaikan bersama. Setiap manusia diciptakan Allah secara unik dan istimewa. Kita tidak hanya diciptakan dengan tubuh yang indah, tetapi juga dengan berbagai kemampuan yang luar biasa. Kemampuan ini adalah anugerah dari Allah yang harus kita syukuri dan kembangkan. Dalam hidup sehari-hari, kita sering melihat bahwa setiap orang memiliki talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang pandai menyanyi, melukis, berbicara, ataupun menolong orang lain. Sebagai citra Allah, manusia dipanggil untuk mengembangkan kemampuan itu demi kebaikan diri sendiri, sesama, dan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, pelajaran ini akan membantu kita mengenali, mensyukuri, dan mengembangkan kemampuan yang Tuhan Allah berikan. 1. Pengertian kemampuan. Kemampuan adalah potensi atau kekuatan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu. Kemampuan bisa berupa bakat alami maupun hasil dari latihan dan pembelajaran. Kemampuan bukan hanya terbatas pada hal-hal akademik seperti berhitung atau membaca, tetapi juga menyangkut kemampuan sosial, emosional, spiritual, dan keterampilan hidup lainnya. Kemampuan dapat digolongkan dalam dua jenis. Pertama, kemampuan alami. Diberikan secara langsung oleh Tuhan sejak lahir seperti suara merdu, tubuh lentur, kecerdasan tinggi. Kemudian lagi, kemampuan yang dikembangkan.
Artinya hasil dari latihan dan usaha terus-menerus, seperti kemampuan berbicara di depan umum, bermain musik, dan bekerja sama dalam tim. 2. Macam-macam kemampuan. Kemampuan manusia sangat beragam. Berikut adalah beberapa jenis kemampuan. Jenis kemampuan yakni kemampuan intelektual. Penjelasannya, kemampuan berpikir logis, menganalisis, memecahkan masalah, dan belajar dengan cepat. Kemudian jenis kemampuan yang kedua, kemampuan fisik. Penjelasannya yakni kekuatan tubuh, ketangkasan, kelincahan, serta keterampilan motorik. Kemudian lagi kemampuan sosial. Penjelasannya, kemampuan ini menjalin relasi, bekerja sama, berkomunikasi, dan bersikap empati. Selanjutnya lagi kemampuan emosional. Mampu mengelola emosi, memiliki kesabaran, dan ketahanan diri. Lanjut lagi kemampuan spiritual. Penjelasannya, kepekaan terhadap nilai-nilai iman, doa, kepercayaan, dan hubungan dengan Tuhan. Yang terakhir, kemampuan kreatif. Artinya kemampuan menciptakan sesuatu yang baru, berinovasi, dan mengekspresikan diri. Setiap orang pasti memiliki satu atau lebih dari kemampuan-kemampuan tersebut. Tugas kita adalah mengenali dan mengembangkannya. 3. Ajaran kitab suci tentang kemampuan. Kitab suci menunjukkan bahwa setiap manusia diberi talenta oleh Allah. Perumpamaan tentang talenta dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai yang 30 mengajarkan bahwa Allah mempercayakan berbagai kemampuan kepada manusia dan mengharapkan agar kemampuan itu dikembangkan dan tidak disia-siakan. Karena setiap kemampuan yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itu dari kutipan Injil Matius bab 25 ayat yang ke-29. Tokoh-tokoh Alkitab yang menunjukkan kemampuan luar biasa antara lain, pertama, Daud. Ia memiliki kemampuan memainkan kecapi dan keberanian menghadapi Goliat. Kemudian tokoh yang kedua, Musa. Dia mampu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir meskipun awalnya ragu karena keterbatasannya. Yang ke tokoh yang ketiga, Maria. Bunda Maria memiliki kemampuan untuk percaya dan taat secara penuh kepada Allah. Semua kemampuan yang kita miliki adalah karunia dari Allah, dan kita dipanggil untuk menggunakannya demi kebaikan dan pelayanan. 4. Upaya-upaya untuk mengembangkan kemampuan. Upaya-upaya untuk mengembangkan kemampuan. Mengembangkan kemampuan membutuhkan usaha dan ketekunan. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, mengenal diri sendiri. Artinya menyadari kemampuan dan keterbatasan pribadi. Kemudian melakukan refleksi atau meminta masukan dari orang lain. Poin yang kedua, berlatih dan belajar. Poinnya yakni mengikuti kegiatan yang sesuai minat. Kemudian meningkatkan keterampilan melalui latihan rutin. Kemudian lagi poinnya mengambil tantangan
Artinya tidak takut gagal, mau mencoba hal-hal baru, dan keluar dari zona nyaman. Poin yang selanjutnya lagi, menerima bimbingan. Artinya belajar dari guru, orang tua, pembimbing rohani atau pembimbing rohani, terbuka terhadap koreksi dan nasihat. Dan berdoa dan percaya. Artinya memohon bimbingan dari Tuhan, percaya bahwa Tuhan selalu menyertai usaha kita. Yang kelima, penerapan kemampuan dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan yang dimiliki seseorang seharusnya menjadi sumber berkat bagi orang lain. Berikut beberapa cara menerapkannya. A. Di sekolah. Menggunakan kemampuan akademik untuk membantu teman belajar. Berpartisipasi aktif dalam kelompok atau organisasi sekolah. B. Di rumah. Membantu orang tua sesuai kemampuan, misalnya memasak, membersihkan rumah, menjaga adik. Menjadi pendamai saat terjadi konflik antar saudara. C. Di lingkungan masyarakat. Menjadi sukarelawan dalam kegiatan sosial, menerapkan kemampuan berkomunikasi untuk menyebarkan semangat positif. Di dalam kehidupan iman, menggunakan suara untuk bernyanyi di kor gereja, menggunakan kemampuan menulis atau bercerita untuk pewartaan iman. Kesimpulan, setiap manusia diciptakan Tuhan secara unik dengan berbagai kemampuan sebagai karunia darinya. Kemampuan ini mencakup aspek intelektual, fisik, sosial, ekonomi, spiritual, dan kreatif. Tuhan menghendaki agar kita mengembangkan kemampuan itu bukan untuk kesombongan tetapi untuk melayani, membangun relasi, dan memuliakan Tuhan. Melalui usaha, latihan, doa, dan ketekunan, kita bisa mengembangkan kemampuan kita dan menjadi pribadi yang berguna bagi sesama dan dunia. Demikianlah materi tentang aku memiliki kemampuan ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kiranya adik-adik sekalian bisa bermanfaat dari penjelasan-penjelasan yang Bapak berikan kepada adik-adik sekalian. Seyogianya, walaupun nanti dirasa kurang dari penjelasan tersebut, semoga kiranya apa yang dijelaskan ini setidak-tidaknya bisa menambah wawasan dari adik-adik sekalian untuk memahami apa itu tentang kemampuan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, materi kita pada hari ini telah selesai. Artinya kita bisa untuk menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa kita memiliki kemampuan. Walaupun kita juga memiliki kekurangan, kelebihan juga kita ada. Orang lain juga bisa membantu kita. Kita juga bisa sebaliknya membantu orang lain. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, di akhir dari pelajaran ini, marilah kita menutupnya dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas pelajaran yang telah kami terima hari ini. Engkau telah mengajarkan kami bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang harus dikembangkan dan digunakan untuk kebaikan. Terima kasih karena Engkau telah menciptakan kami dengan kasih dan kepercayaan. Ajarlah kami untuk tidak menyia-nyiakan karunia-Mu, tetapi menggunakannya dengan rendah hati dan penuh semangat. Berikanlah kami kekuatan dan kebijaksanaan agar kami mampu menjadi pribadi yang berguna di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Semoga hidup kami menjadi cermin kasih-Mu dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Kami mohon berkat-Mu atas kami semua,
guru kami, dan seluruh teman-teman kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian informasi dan penjelasan yang dapat saya bagikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan iman. Sampai berjumpa pada pokok bahasan berikutnya. Sekian dan terima kasih.